Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri, mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ricky? Bukan. Dia bukan Ricky lagi. Lihat saja tatap matanya. Mati. Ada belatung yang keluar dari arah kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu. Menyusuri jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Kuarahkan cahaya senter ke sana, dan muncullah seorang nenek-nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Ia menyeringai seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Ocos, ocos, katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat ke arahku lagi. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikuti ocos itu. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Ke sana, ke rumah, katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukanlah jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek-nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang kutemui beberapa hari yang lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak menyangka ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahayanya temaram dari lampu kanting terlihat dari jendela itu. Si nenek mengetuk pintu tersebut. Terdengar derit langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun dibuka. Seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke wajahku. Orangnya nyasar, kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapinah? Kakek itu terlihat kesal. Si nenek menunjuk ke langit. Ocos, ada ocos. Si kakek kemudian menonggak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Ayo cepat masuk, pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam ruang rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman rumah. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya.
Ada lampu kanting yang digantungkan di dinding. Namaku Abah Sarta, dan ini istriku, Sapinah. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos? Namaku Ori, Bah. Awalnya aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin. Abah Sarta menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, Mbah, kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka. Abah Sarta marah. Urat lehernya sampai menonjol. Apa yang harus aku lakukan, Bah? Sulit. Ini sulit. Ia menoleh pada si nenek. Antar aku pulang saja, Mbah. Tolong aku. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Mbah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka. Aku mengerutkan dahi. Iya, para jin penghuni gunung ini. Perkataan Abah Sarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Ia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat gunung Pulau Sari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian kepada jin gunung ini, agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian. Dan kalian yang harus tanggung jawab sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa kusadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan nangis. Abah Sarta menepuk pundakku. Tolong antarkan aku pulang, Bah. Aku mohon. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abah Sarta dan istrinya pun terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang. Abah Sarta mengusirku. Jangan, jangan. Si nenek memenggangi pundakku. Dia sepertinya akan membelaku. Nginep di sini ya, nginep di sini. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapinah. Kita bisa mati dibunuh Ocos. Abah Sarta pun membentak. Dia membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Aku tetap tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginap dulu di sini? Aku merapatkan kedua telapak tangan dan memohon kepadanya. Abah Sarta tampaknya luluh. Dia menghembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini. Akhirnya Abah Sarta berbaik hati mengizinkanku menginap di rumahnya dan menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang terlihat sudah usang. Aku menutup pintu kamar. Kulepas tas ranselku lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu kanting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Di luar bola api itu masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok padaku. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi, atau dibawa jin seperti Mira?
Atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky. Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin jatuh. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang mengganggu tidurku. Ku dengar suara Basarta seperti sedang berbicara dengan seorang di ruang tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya itu bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintipnya dari celah lubang di balik dinding. Tampak Abasarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumuhun, Nyai. Abasarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Jangan mengganggu mainan saya, kata wanita itu. Sumuhun, Nyai. Hampura kula. Abasarta kembali mengangguk. Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Ia tersenyum dingin. Wajahnya putih. Tidak wajar seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik, lalu kembali ke tempat tidurku. Tidak lama kemudian pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak dengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Kuperhatikan bola api itu ternyata mempunyai dua mata seperti manusia. Ia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan sangat mengerikan. Pintu didobrak paksa. Abasarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia seperti ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit kepada daun pintu. Baik, Bah, ampun. Dengan cepat kuambil tas ranselku. Kukenakan kembali sepatuku lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abasarta yang marah dan hendak membunuhku. Di tengah jalan seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah. Pegang ini, hati-hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abasarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berlari di depan pintu rumah sambil mengancungkan aritnya. Segera kukantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapinah. Aku tidak tahu kemana arahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek gemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abasarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperlihatkan keris pemberian Nenek Sapinah. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup.
Tubuhku menggigil, gigiku gemetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tetap tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-terusan diikutinya. "Bangsat lu, sini kalau berani lawan gua," teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting. Senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Kuperhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihat samar. Kuraih kembali senterku lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur. Matanya merah. Tubuhnya besar seperti anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Kupegang erat-erat kepala babi itu lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi itu melenguh. Ia mengibas-ngibaskan kepalanya membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari ke sembarang arah. Sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantung celana. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Napasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot. Kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Kucabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya.
Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Saat kemudian kedua matanya terkatup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang kualami semakin aneh dan tragis. Hujan tak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa jasadnya pulang. 2 hari berlalu. Aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat hujan turun. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik. Akhirnya aku lepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu besar sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky, itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, aku tancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali tiba. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul. Sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh terlihat bayangan seperti api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Kupercepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah kudatangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulau Sari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kudekatinya dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapanya. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat? Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia mendang pintu gubuk itu. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung. Kedua matanya melotot. Lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Kau beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja. Ia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. 2 lelaki muncul dari belakang gubuk.
Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. "Kau harus mati," teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka pun semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro pun mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. "Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu akan membunuh orang banyak." Pak Jaro menunjuk ke arah langit. "Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak." Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih di dalam kandungan, manusia pun bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jaro menoleh kepadaku sambil tersenyum dingin. Kau tahu 2 gundukan tanah di depan gubuk tua itu? Itu mayat dari 2 pendaki yang dulu pernah melanggar larangan di gunung ini. Nanti kau akan kumakamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin melemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini sudah murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada 1 orang yang hidup. Siapa, Pak? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, gumamku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong lepaskan aku, Pak. Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai. Aku tidak bisa bernafas lagi, Pak. Pak Jaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh semakin menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan pun sempoyongan. Tidak lama kemudian aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk sebuah lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada 2 tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak 2 pendaki yang melanggar larangan itu ya? Entahlah,
Yang jelas pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jaro dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jaro membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan. Semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jaro mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. "Jangan, Pak. Aku mohon ampuni aku." Tak terasa air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan pada batang kayu tadi. "Tarik kakinya," suruh Pak Jaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik. Leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. "Surga menunggumu, nak." Aku menangis. Dari arah kanan tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan langsa. "Temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya," kata Pak Jaro. Ia mengancungkan arit lalu menebaskannya ke leherku. Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat, aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun, Nyai," gumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari yang lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Ulah dipaehan," kata wanita itu. "Jangan dibunuh. Kenapa wanita itu malah menolongku?" "Sumuhun, Nyai," timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu. Tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkuran babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa dilepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku sangat kelelahan. Tenggorokanku sudah kering dan tidak kuat lagi untuk berteriak minta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi oleh manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku pun kembali waspada.
Khawatir itu adalah binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu. Mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak-semak itu. Hai. Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia menghembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan. Wajahnya juga pucat. Lu siapa? Uswah. Nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini. Ia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. Lu kenapa bisa kayak gini? Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. Ceritanya panjang, kataku. Jujur saja aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. Gunung ini udah gak aman, katanya lanjut. Semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa. Sama, jawabku singkat. Gila, teman-teman lu juga pada mati. Ia pun terkejut. Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh iya, nama gua Ori. Terjebak? Iya, dia dinikahi oleh genderuwo. Uswah bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswah mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP gue udah lowbat dari pertama kali naik gunung. Uswah berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia pun memapahku.